Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dan keterangan dari Ustaz. Ada sesi tanya ya Ustaz Oh, iya, silakan. kepada ahli sekalian. Jika ingin bertanya, boleh raise hand atau menulis di kolom chat. Ada yang bertanya Ustaz di chat. Izin bertanya Ustaz, ketika orang kafir hidup di negara yang ada muslimnya, nampaknya hidayah bisa didapat. Tapi bagaimana memahami orang kafir yang hidup di negara kafir yang secara logika hidayah sulit datang? Kesannya mereka diciptakan menjadi kafir sampai akhir hayatnya. Bagaimana memahami kondisi ini, Ustaz? Iya, biasanya salah satu prinsip orang beriman itu adalah menyebarkan Islamnya, dakwahnya. Ya. Jadi ketika sebutlah tempat-tempat yang mayoritasnya kafir, ya, bahkan kafirnya itu kafir saklek banget ya, kayak Korea Utara, kayak Jepang. Jepang itu kayaknya ramah sama pemahaman yang lain, tapi menghukumnya itu luar biasa. Kalau ada anggota keluarga yang pindah agama, dihukumnya itu disangsinya oleh keluarga, eh, famili, masyarakat itu luar biasa. Ya. Jadi walaupun ada kondisi begini, tetap orang beriman itu berpikir, ya, ini ajaran aslinya begitu. Ya. Gimana ya Islam ini supaya bisa nembus tempat-tempat yang secara logika nggak mungkin, ya, orang kafir yang hidup di negara kafir itu mendapat hidayah. Ya. Tapi selama ada dakwah, ya, ya, insya Allah, ya, cepat atau lambat Islam itu nyampe. Ya. Ini juga berlaku pada, ya, kehidupan kita secara umum. Ya. Ya. Jadi kalau dulu ada istilahnya, iya kalau hidup di pesantren insya Allah bisa begini-begini. Gimana yang nggak di pesantren? Ya, di pesantren tetap dia akan menikmati pemahaman salah satu karakter Islam itu menyebar. Ya, ada ajaran yang sangat luas di sini. Karakter Islam itu harus menyebar. Penyebarnya disebut dai. Dia akan dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa yang ada di negara-negara mayoritas kafir, ketahuilah bahwa, ya, ada aja orang-orang beriman yang berpikir untuk bisa, ya, memberi hidayah kepada mereka. Ya, ya. Adapun masif atau tidak, ya, ya, itu bisa jadi sebuah proses. Ya. Allah pun juga tidak terlepas mendukung prinsip-prinsip ini. Ya. Maka prinsip ini kadang-kadang terjadi secara sengaja atau enggak sengaja. Ya. Ketika para aktivis dakwah di Mesir itu dibunuh, dimasukkan penjara, diusir dan seterusnya. Ya. Akhirnya itu juga yang salah satu menjadi penyebab menyebarnya hidayah di seluruh dunia. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri oleh sejarah. Ya. Ya. Ketika di negara-negara kaum muslimin secara umum, khususnya di Afrika, ya. Di Afrika itu seperti di Jazair, di Maroko, di Tunis, hidupnya susah. Mereka rame-rame, ada yang pindah ke Spanyol, ada yang pindah ke
Perancis, orang di Perancis itu orang Jazair banyak banget, ya. Atau secara umum negara yang dulu pernah menjajah itu masyarakatnya biasanya banyak menjadi imigran ke negara yang dulu pernah menjajahnya. Libya itu banyak jadi imigran di Italia, ya. Ya. Nah, ketika ini menjadi imigran, di sana juga mereka, ya, secara masif atau tidak berdakwah, ya. Tidak sedikit tetangga-tetangga seorang muslim itu berhasil mengislamkan tetangganya hanya karena dengan akhlaknya. Ya, inilah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sebetulnya ada aja, ya. Jangan ditanya akhir-akhir ini dengan terjadinya peristiwa jihad di Gaza, eh, seperti yang diinfokan hampir semua negara kafir, ya, yang tadinya sehari yang masuk Islam itu cuma 10, 20, ya. Sekarang menjadi ratusan ribuan, ya. Macam-macam alasannya. Yang paling umum alasannya, kok ada ya manusia dizalimi sedahsyat itu, ya. Nggak membuat mereka tunduk, nggak membuat mereka istilahnya berubah berubah keyakinan, nggak macam-macam lah, ya. Masih di dalam keislamannya, ya. Akhirnya mereka penasaran dari mana ajaran itu. Kesimpulannya dari Al-Quran. Rame-rame mereka belajar Al-Quran, ya, ya, belajar Al-Quran yang membuat mereka akhirnya masuk Islam, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir ketika di satu tempat itu katakan, kalau ada istilah sulit air, ya, ini sulit hidayah. Pasti Allah akan merekayasa, ya. Ya, saat kaum muslimin itu sudah enggak punya yang namanya khilafah 3 Maret 1924, ya. Itu dunia merasa udah selesai kaum muslimin, udah selesai kaum muslimin, ya. Maka 4 tahun kemudian 1928 lonceng sebuah gerakan dakwah yang sudah merintis dari nol, ya. Oke lah, khilafah Utsmaniyah sudah hancur, sudah selesai. Ya, enggak apa-apa, kita rintis kembali. Ya. Rintisan inilah yang paling dimusuhi oleh kekuatan kekafiran dunia saat ini. Dan, ya, kenapa mereka begitu gigih menghancurkan Gaza? Ya, salah satunya mereka tahu kaum muslimin disitulah yang kaum muslimin memiliki wawasan keislaman yang seutuhnya, dengan harapan di genosida seperti itu udah selesai, enggak taunya bertambah kuat, ya. Enggak taunya seperti apa, batu besar yang dilemparkan ke sebuah danau, kemudian airnya itu muncrat ke berbagai macam arah. Itulah sekarang yang terjadi, ya. Sampai orang kafirnya mengatakan, ya, apa yang dilakukan oleh Yahudi ini justru akan membawa kebaikan bagi kaum muslimin. Dan kalau mereka sadar, udah terlambat, ya. Kebaikan-kebaikan itu akan terus berproses, ya. Ya, kalau istilah Qur'annya ujung-ujungnya, ya, betul-betul al-haq itu memang sedang OTW. Wa qul ja'al haqqu, ya, wa zahaqal batil, batilnya juga, ya, sedang OTW dalam kehancurannya. Wallahu a'lam.